Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel aku Syahla Kifa, panggil aku Syahla. Dan hai semuanya sobat Syahla, sobat Syahla semuanya. Kali ini aku bakal cerita pengalaman aku sambil main Tower of Dream. Ini tuh aku udah skip ya, aku udah di pin biar durasinya tuh nggak terlalu lama, karena ini lumayan tinggi juga towernya tuh ya, tinggi banget. Dan aku bakal cerita campur aduk ya teman-teman, cerita lucu, pokoknya cerita horor semuanya. Lanjut dan langsung aja kita cerita. Yang pertama, cerita dari aku bakalan cerita pengalaman tentang aku yang horor, lumayan horor sih guys. Jadi aku tuh lagi liat-liat TikTok kan. Nah tiba-tiba tuh aku ngeliat kalau ada filter yang bisa mengetahui ada hantu. Sebenarnya enggak sih, itu sebelum filternya ada. Pas pertama kali ditemui itu kayak biasa-biasa aja, kayak ada orang kalau berdiri di situ tuh bakal muncul sayap gitu. Jadi kita kayak jadi malaikat gitu loh. Kalian ngerti nggak sih ya? Gitulah pokoknya. Dan banyak orang yang nyoba di ruangan kosong itu kayak ada muncul sayap tiba-tiba gitu, padahal gak ada siapa-siapa. Aku iseng-iseng coba dong ya sama kakak aku, penasaran gitu kan, coba gitu. Dan pas kami coba beneran aja dong guys, ada itu sayapnya. Kita coba di gudang kita ya, itu bener-bener kayak sih, nyata banget. Bener-bener kayak ada sayap di kamera, tapi di kamera tuh nggak ada siapa-siapa, cuman ada sayap gitu di ruangan kosong sendirinya loh, padahal gak ada siapa-siapa. Di kamera ada, pas di nyata padahal gak ada siapa-siapa. Dan bunda aku suruh positive thinking, itu bohong. Mana mungkin malaikat pakai filter kayak gitu, nggak mungkin. Ya udahlah, aku juga pikir kayak gitu, kalau bener-bener gak ada apa-apa, biar aku tuh udah gak takut lagi. Dan sampai sekarang tuh udah hilang kepikiran gituannya. Tapi nih guys, ada kejadian yang nyambung juga nih sama filter itu. Jadi ceritanya tuh aku tuh lagi sholat maghrib ya sama kakak aku nih, sholat berjamaah kita. Ini wajar ya lah ya guys ya, maghrib kalian tahu lah pasti banyak banget setan berkeliaran. Jadi tuh kami kan selesai sholat maghrib kan, kita kan berdoa ya, pasti berdoa lah ya kan guys. Dan di situ itu tiba-tiba kayak ada suara gitu loh, kayak ada suara barang jatuh di gudang aku yang aku tadi sempet yang beberapa minggu yang lalu aku sempet kasih filter gitu. Dan kakak aku bilang itu tenda atau karpet, soalnya kan bentukannya kayak roboh gitu dan suaranya juga hampir mirip tuh, halus. Tapi ya, aku tuh udah bilang guys kalau emang itu tuh beneran jatuh, emang dari sananya kan udah rusak tuh kan, makanya suka roboh-roboh sendiri emang gitu. Jadi itu apa dong guys, aku sama kakakku langsung kabur dong. Dan sampai sekarang aku masih kepikiran apakah itu nyambung dengan filter yang mengetahui jika ada hantu di sini. Apakah benar atau salah guys? Ya kalian bisa komen lah ya pasti. Jadi itu cerita horor dari aku sih guys. Aku juga nggak tahu. Semoga aja nggak ada apa-apa di sini. Ya, positive thinking aja itu bohongan guys. Dan suara itu memang ada di belakang karena banyak banget barang yang ketumpuk gitu guys. Jadi kita nggak bakal bisa lihat kalau ada barang sesuatu yang jatuh karena dia tuh ada di belakang guys. Anggap aja itu tuh barang jatuh. Semoga aja baik-baik aja. Oke, dan aku bakal lanjut kejadian aku hampir mati guys. Ya ampun.
aku tuh masih TK ya guys, belum tahu apa-apa, taunya main doang di perosotan sama temen-temen aku. Tiba-tiba pas aku lagi naik tangga kayak ada rasa sakit gitu, tapi aku cuek aja dong. Dan aku coba lihat, aku ada luka panjang di urat nadi. Kalian tahu lah pasti urat nadi itu apa ya. Yang nggak tahu boleh tanya kepada orang tuanya atau siapapun itu. Dan guys, aku tuh kan masih kecil tuh, gak tahu masalah tangan apa gitu. Ya udah aku cuek aja, aku cuman bisa nangis doang. Dan sampai sekarang tuh kakak aku tuh kan lagi masak kan, dan dia tuh katanya tuh paling takut motong. Dan aku jawab dong, kenapa paling takut motong? Dia takut kena urat nadi, tangan di urat nadi ya. Kalian tahu tadi aku yang jelasin itu ya. Katanya kalau kita kena itu bakalan mati guys, ya ampun. Dan aku sekarang baru nyadar, kan aku pernah luka tuh. Sampai sekarang tuh kan aku pernah luka ya, itu berarti aku hampir mati dong ya. Itu pas-pasan banget woi. Untung aku selamat. Itu jadi cerita dari aku ya temen-temen. Aduh, emang ya. Jadi aku bakalan cerita tentang pengalaman aku yang lumayan lucu. Ending yang sangat lucu guys. Jadi ceritanya itu tuh pas lagi di Samarinda ya. Kan di Samarinda tuh banyak banget orangnya. Orangnya tuh jadi nenek aku di situ tuh melahirkan banyak, dan sekaligus anak-anaknya juga melahirkan banyak guys. Jadi banyak banget orang yang ada di situ. Kita selalu ngumpul dan kita lihat di CCTV tuh kalau ada kuntil anak dong. Ya, dan I don't know why my father di situ. Dia masa di situ guys, dia nggak takut apa gitu ya. Kita juga bingung. My father di situ. Dan kami pun langsung panik begitu kan guys, karena takutnya ayahku juga kenapa-napa gitu kan. Nggak kenapa-napa sih, kita cuman keanehan, ya udahlah kita lari gitu kan. Nah, tahu-taunya guys, yang ada di situ beras. Karena itu nyatu banget sama tanaman yang ada di situ. Nyatu bener-bener ya. Kan kalau tanaman tuh kayak jadinya kayak rambut warna hitam gitu. Kebetulan juga tanamannya itu warna hitam. Kayak warna hijau ke hitam-hitaman gitu guys. Jadi nyambung sama beras, jadinya kuntilanak. Ya ampun, itu cerita tadi ya. Dan aku bakalan ceritain pengalaman lucu lagi. Ini tentang saudara aku Marwah ya. Salam kenal, dia saudara aku yang di sana tuh Marwah. Jadi guys, ceritanya katanya tuh kan kita baru mau mau ke Samarinda, ke Kalimantan Timur ya, kan tau lah itu apa Samarinda. Dan pasti gak tahu kenapa setiap kami datang di situ tuh pasti semuanya tuh pada heboh guys. Ini saudara-saudara aku ya. Yang lainnya enggak sih, saudara-saudara yang kecil-kecil aja. Sekarang ya, dan di situ tuh kan si Marwah ini yang tadi aku ceritain tuh, dia itu kan lihat CCTV kan di situ ada CCTV, dan di situ tuh kayak ada aku gitu kan. Pasti kayak Marwah itu pas buka puasa kan tenang-tenangnya gitu. Dan dia ini cuman cuek aja guys. Yang lainnya tuh bertanya, wah kenapa wah Marwah kenapa.
gitu, kayak keanehan banget gitu kan. Dan dia tuh cuman nunjukin matanya ke CCTV, dan yang lainnya lihat pun, dan jadi heboh ya. Mantap, jadi heboh semuanya, auto menjadi huru hara di sini. Di situ udah bener-bener heboh, bahkan Marwa yang tadi ngeliatin tuh sampai keselak biji kurma guys. Di situ semua bener-bener situasinya heboh banget, semuanya kaget-kaget gitu. Ada paman gitu kan, kayak kaget-kaget lari-lari, dia kayak apa gitu kan. Aku nggak bisa bayangin situasinya kayak gitu sih. Oke guys, jadi itu cerita lucu aku. Ya ampun. Oke, jadi sekarang aku bakalan ceritain tentang nyampe tentang yang tadinya aku tuh mau ngeprank ya, dan tahu-taunya tuh gagal guys. Pranknya bukan gagal sih, jadi ini tuh pas masih temen kakak aku kan main ke rumah tuh guys, kan bertiga kami kan. Temen kakak aku tuh laki-laki, ya it's okay. Dan di situ tuh kita tuh rencananya mau ngeprank, orang tua kita semua tuh lagi ada di jalan, lagi jalan-jalan gitu maksudnya. Dan kita mau ngeprank gitu, ngepranknya biasa-biasa aja guys. Kita ngepranknya tuh kayak ngambur-ngamburin gitu, tapi sama sekali gak ada yang peduli, cuek-cuek. Nah, kita itu semakin gak ada yang peduli, semakin jadi gitu kan. Dan kita tuh mau ngeprank, tadinya tuh ada yang kejedot lah, ada yang darah-darah gitu lah, pokoknya aneh-aneh kita pranknya guys. Dan akhirnya kita hamburin mainan yang bener-bener kalau dihamburin tuh jadi berantakan banget. Dan kita memakai mainan itu, dan pas datang marah-marah semua. Dan di situ kita bisa sempat-sempatnya ngevlog pas tadi sebelum datang gitu kan, kita mau ngeprank orang tua gitu, nggak jelas. Dan akhirnya kita dimarahin, siapa suruh gitu kan, dimarahin jadinya ya gitulah. Oke teman-teman, itu cerita dari aku. Dan sekarang aku bakalan ceritain tentang aku pas mimpi teman-teman ya. Ini sih parah sih teman-teman mimpinya. Jadi tuh ceritanya kan aku kan lagi tidur ya, bangun tidur seperti biasalah di tempat biasanya gitu. Dan guys, di situ pasti setiap aku bangun ada bunda aku yang menyapa, dan bener aja kayak bunda aku tuh lagi ngepel, dan dia tuh sama sekali nggak menyapa aku. Dia tuh cuman cuek, dan dia tuh berambut panjang, dan di perutnya tuh kayak banyak banget tangan yang keluar. Pokoknya ngeri banget, kalian bisa bayangin aja sendiri. Dan yang aneh ya, yang paling aneh ya guys ya menurutku ya, dapur yang tadinya WC-nya tuh ada di dapur malah pindah dong guys keluar. Ya ampun. Dan di situ tuh ada kakakku kan, ada dua kan, kakakku yang bener-bener udah besar banget tuh masih jadi manusia normal guys, ya kayak habis mandi gitulah, biasa. Dan aku mau nyari kakak aku, dan aku coba keluar aja guys, karena situasinya tuh di situ tuh bener-bener serem banget, aku bener-bener takut. Dan di situ tuh aku kan lagi mau keluar tuh. Nah, yang tadi aku bilang tuh guys, yang tangan ada di perut bunda aku tuh keluar mau nangkap aku gitu. Dan aku tuh lari-lari guys, bener-bener takut, minta pertolongan kakak gitu, yang paling kecil. Tadi kakak pertama, aku mencari kakakku yang kedua ya. Dan guys, kakakku yang kedua itu
juga sama jadi hantu. Jadi kayak badannya tuh masih biasa, tapi mukanya tuh jadi burung gagak dong. Kayak hidungnya tuh panjang banget, kayak mau menusuk aku gitu. Katanya aku mau menusuk kamu gitu kan. Dan aku tuh nyadar, aku masih ingat kalau tadi aku tidur itu aku bareng kakak aku yang paling besar. Nah, dan yang di situ yang aku mimpi itu cuman berarti kakak aku yang ke satu dong, yang nggak jadi hantu. Yang nggak jadi hantu berarti cuman kakak aku doang, guys. Dan pas aku bangun tuh aku coba berdoa, aku pasrah udah guys, mau musuk lah terserahmu, aku bilang ya. Dan lebih parahnya lagi, aku tuh emang bangun di situasi yang biasa ya. Dan itu tuh kayak bener-bener aku tuh siang banget guys. Ada yang udah sholat duha bundaku ya, tapi dia menyapa aku, sudah bangun gitu. Aduh, ini apaan sih? Jatuh. Jadi situasi tuh di situ tuh biasa aja, kayak pagi-pagi aku bangun disapa gitu. Nah, tapi guys, pas aku lagi mandi, dapurnya tuh masih sama, nggak pindah-pindah lagi kayak tadi. Tadi sih aneh banget, masih biasa tuh kan dapurnya. Nah guys, tiba-tiba tuh kayak penyedot kalau orang lagi buang air kecil, buang air besar gitu. Tiba-tiba tuh jadi kayak kotor banget, kayak hancur-hancur. Suara apa sih itu? Kayak hancur-hancur dan gayungnya tuh juga kotor banget, baknya juga kayak darah tuh. Kayak bener-bener kotor banget. Itu suara apa sih? Bener-bener kotor banget pokoknya, dan gayungnya tuh bener-bener kotor, pecah-pecah semua itu pokoknya hamburadul, gak tahu kenapa gitu. Dan aku coba kembali lagi pakai trik yang tadi, alhamdulillah berhasil ya. Mimpinya 2 kali dong, mantap. Dan aku bangun dan menjadi normal ya. Dan itu cuman untungnya mimpi ya, bukan asli. Kalau asli mah udah nggak bisa hidup aku guys. Kalau udah bener-bener keluarga aku kayak gitu mah aku jadi anak bungut udah kayak gitu. Oke, itu cerita dari aku. Ini aku bakalan cerita aku tuh mimpi juga, karena udah habis ya. Aku ceritanya yang mimpi aja gitu kan. Dan ini ceritanya tuh kayak aneh banget, pale-pale gitu kan. Kayak kalian tau lah, habis mainan gitu, pulang mainan TK atau SD gitu, pasti beli mainan di pale-pale ya. Nah, pale-palenya itu ada di rumah aku, men. Ada di kasur, coba. Dan aku tuh pengen beli mainan lagi, sama bunda aku tuh lagi ngejagain gitu kan. Dan aku tuh aneh banget teman-teman, dia itu merhatiin bunda aku terus. Dan aku tuh langsung teriak-teriak sendiri, "Pak Le, beli mana gitu?" Dan Pak Le nya tuh bodo amat, gak peduli sama sekali sama aku. Dia langsung nutup mulut bunda aku dan dia membawa kabur bunda aku. Ya ampun, sedih banget itu. Hampir jatuh. Dan anehnya lagi guys, dia nutupnya pakai mainan Barbie, pakai plastik. Ya ampun, dan dia bawa kabur bunda aku. Dan di situ aku kayak bergayaan banget, kita harus kayak gini, kita harus aneh-aneh. Kayak apa? Kayak kita tuh harus kayak jadi preman gitu kan, kayak mau lawan gitu, sok-sokan berani. Dan mimpi aku pun diakhiri. Oke, itu mimpi dari aku ya.
teman-teman, itu cerita-cerita dari aku. Masih ada sih ceritanya. Ini cerita yang lumayan ngakak teman-teman. Jadi tuh ceritanya kakak kan, kami kan beli hamster tuh. Ada yang namanya Wawa. Kakakku yang kedua itu iseng banget bilang kalau Wawa itu hilang. Aku panik dong. Dan dia bohong. Kurang ajar emang. Dan di situ pas bangun-bangunnya, bunda aku bilang lagi, Wawa itu hamster aku ya guys ya. Ingat, Wawa itu hamster aku, warnanya hitam. Dan dia bilang Wawa hilang. Dan aku nggak percaya, paling bohong juga kayak kakak aku yang kedua. Dan beneran dong, dan aku penasaran emang bener atau enggak. Dan beneran dong guys, hilang ke lemari gitu kan. Ya ampun, hilang lemari gitu. Oke, jadi itu cerita yang tadi bener-bener ngakak banget. Dan dikira ayahku pas di dapur itu cicak warna hitam, ya kan. Itu tuh ayahku lagi di dapur guys ya. Ada lemari dapur di situ. Jadi itu lari-lari di lemari dapur aku. Ya ampun. Oke, sekarang aku bakalan ceritain lagi cerita cerita ngakak juga, ending yang sangat membagongkan. Nggak tahu sih aku membagongkan itu apa, pokoknya ngakak aku, yang bener-bener ngakak banget ini sih. Ini tuh juga tentang hamster aku teman-teman. Ini tuh sebelumnya sih kayak cerita horor gitu, tapi endingnya sih kalian harus dengerin sampai akhir. Jadi ini juga tentang hamster. Hamster aku itu kayak kan kita kan ngasih kacang hijau kan, dan kacang hijaunya itu kan udah disimpan tapi malah berhamburan. Nah dia kira tuh aku yang numpahin itu ke kandang hamster, padahal kan enggak. Aku dari tadi tuh nonton santuy gitu. Nah tapi kan nggak ada yang numpahin tuh. Jadi itu siapa dong yang numpahin? Tuyul gitu atau apa gitu kan? Tuyul gak tuh yang numpahin? Dan pas kita tahu ternyata Wawa itu hamster yang tadi, dia itu nyimpenin makanannya di mulutnya, terus dia buangin di situ. Nah ternyata Wawa yang simpen. Astagfirullahaladzim, kita udah panik ya. Kita udah panik banget di situ, ya ampun. Itu bener-bener sih, tadi kita udah ngira itu tuh aku yang numpahin, terus siapa lagi yang ada di situ numpahin, terus habis itu berpikir tuyul. Nah tahu-taunya itu si hamsternya sendiri teman-teman. Ya ampun, pokoknya tuh kayak apa sih, ngakak banget ya. Yang tadi tuh udah dikira tuyul, akulah apa, hamsternya sendiri yang nyimpen. Jadi kalian tuh berpikir positif dulu ya teman-teman ya. Jangan kalau misalnya tuh kayak ada kalian pelihara hamster dan ngasih kacang hijau, astagfirullah, ngasih kacang hijau dan kacang hijaunya itu beramburan, jangan kalian anggap itu tuyul atau siapapun itu ya guys ya. Itu hamsternya sendiri, ya Allah. Jadi hamster itu suka banget kayak nyimpanin makanan gitu di mulut. Jadi kebanyakan hamster yang suka banget di sini tuh nyimpenin mulut gitu guys, nyimpenin makanannya tuh di mulut ya.
gitu sih. Kayak apa sih, kalian jangan kalau punya pengalaman juga mau pakai aku story horor apa gitu, kalian juga bisa komen di bawah ya. Oke, jadi mungkin segini aja dulu ya video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.